Begitu mengamalkan ini dengan izin Allah, gak lama dapat jodoh dengan izin Allah itu. Itu seperti itu. Ya. Nanti. Ya, 3 kali, sekali 9 kali. 3 kali, sekali. Ya. 286 ya sekali. At-Tahrim ayat 8 9 kali. Ya. Itu untuk ruqyah di antaranya. Yang di ruqyah itu air dengan garam itu. Terus mohon pada Allah yang baik-baiklah, Pak. Nah, saya kalau kemarin sudah saya terangkan dalil-dalilnya ya, bahwa Nabi itu pernah para sahabat meruqyah dengan suratul Fatihah menggunakan air, hadisnya Bukhari. Kalau garam ada penjelasan ilmiahnya. Selama dia tidak rusak, apa yang kita bacakan, garam itu merekam apa yang kita baca dan itu diulang-ulang oleh garam itu. Iya, betul. Itu apa? Kalau kena panas rusak dia. Garam itu garam prostat terutama. Ya, kalau kena panas garam itu rusak. Dia nggak ngerekam lagi. Kalau belum kena panas itu dia mengulang-ulang. Panas ini maksudnya matahari. Enggak, panas air, panas. Dia tuh. Iya, betul. Itu ya. Air biasa aja ya. Nah, kalau air hangat masih nggak apa-apa. Kalau panas dia rusak. Itu penelitian ilmiahnya ya. Merekam dia. Jadi kalau kita bacakan, makanya dukun pun pakai garam. Karena begitu mantra itu dibacakan oleh garam itu dia akan diulang-ulang oleh garam itu. Iya. Garam. Iya. Iya, itu ada risetnya Bu Anwaji. Sudah. Betul. Itu pernah saya posting hasil risetnya itu di Facebook. Yang kedua, yang ketiga mengenai diusapkan yang dibuat mandi tadi itu berkaitan dengan Sahal bin Hunayf yang kena penyakit ain. Itu kan beliau diruqyah oleh Nabi dengan air sisa wudhu. Terus itu sebagian diusapkan ke tubuhnya, sebagian diminumkan. Jadi itu nanti bisa sebagian diminumkan, bisa sebagian dibuat mandi, tidak ada masalah. Kalau saat itu konteksnya bekas wudhunya sahabat yang telah memuji, karena konteksnya penyakit ain. Kayak dibalikin lagi ke dia Semacam itu. Tapi itu gini maksud saya, meruqyah air untuk diusapkan ke tubuh itu ada dalilnya gitu maksud saya. Nabi melakukan gitu maksud saya. Nabi melakukan. Bukan. Ya, ada dalilnya gitu. Jadi Nabi itu meruqyah terus diusapkan ke tubuh Sahal bin Hunayf. Karena saat itu beliau lumpuh kan, diusapkan ke tubuhnya. Jadi meruqyah air untuk dibuat mandi itu boleh gitu maksud saya. Ada dalilnya gitu maksud saya. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Bisa, insyaallah. Justru ini Bu, kayak semacam merontokkan pengaruh-pengaruh buruk dalam tubuh itu. Ruqyah semacam itu dia. Termasuk kalau apa ya? Ya buka yang terkunci lah dengan izin Allah itu. Dengan izin Allah. Saya cerita tadi kan, ada orang yang lama perasaan nggak dapat dalam perjodohan itu saya sulit itu. Jadi kadang hampir mau dapat, tahu-tahu nggak jadi apa. Sering nggak jadi. Qadarullah begitu dia mengamalkan ini itu dengan izin Allah kok dapat jodohnya dengan izin Allah. Semua kembali pada Allah ya. Bisa dilakukan sendiri kan? Bisa sendiri, bisa untuk orang lain juga nggak ada masalah. Misalnya untuk anak kita, kalau mau silahkan gitu. Ya, bahkan saya pernah gini. Saya punya jamaah itu dia mengalami kayak ototnya itu melemah gitu. Kata dokter itu, Bapak sering mandi air hangat ya katanya. Enggak, air hangat ya. Iya. Kata dokter itu lain kali kalau mandi air hangat ditambah garam Pak dikit aja. Itu rupanya untuk menetralisir pengaruh buruk kalau kita hanya air hangat saja. Iya, itu omongannya dokter ke jamaah saya. Ya, jadi garam itu biidznillah banyak manfaatnya dengan izin Allah. Iya. Kalau biasanya garam krosok itu biasanya. Kalau ruqyah. Ruqyah sendiri aja. Iya, kalau beli nanti mahal.
ruqyah sendiri. Ya nggak apa-apa sih kalau mau ngelakuin Ustaz. Iya bener ya, betul. Boleh banget, silakan aja. Terus seperti itu. Baik, cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.